Hi, good morning everyone. Good morning for you and for all of us. Saya Om Sajiao, kita rekaman video belajar tentang ilmu kita, ilmu bahasa Inggris ya. Gitu. Prepare yourself and get ready. Kita akan segera mulai ya. Materi pertama kita akan membahas mengenai verb be. Verb be itu adalah banyak bagiannya ya. Verb be itu kalau di dalam kalimat dengan menggunakan I, he, she, it, you, we are, itu verb be itu digunakan untuk penghubung antara subjek dan kata benda, subjek dan noun. Kemudian verb be itu kita pakai untuk penghubung antara subjek dan adjektif, bisa juga untuk keterangan tempat ya, seperti misalnya berada di at office, in my bedroom, in a kitchen, dan lain-lain ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, subjek di dalam bahasa Inggris itu kita tahu ada I, they, we, you, he, she, it. Nah, itu yang akan kita pasangkan dengan be-nya. Ya, untuk dalam hal ini be present yang akan kita pakai. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Nah, seperti itu ya. Itu verb be untuk present ya. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Kemudian verb be yang kata kerja bentuk kedua, verb be yang in the past adalah was dan were. Was dan were. I was, he was, she was, it was, you were, we were, they were. Seperti itu ya. Kemudian ketika dia verb be yang past participle adalah been. Nah, been itu tidak bisa berdiri sendiri been. Dia nanti akan mendapatkan tambahan have been, has been, atau had been. Ketika di dalam bentuk future perfect, dia akan menjadi will have been. Seperti itu. Will have been. Nah, nanti be itu akan juga bisa menjadi being, bisa menjadi being, bisa menjadi been, bisa menjadi to be, bisa menjadi be. Seperti itu ya. Oke. Misalnya kita bilang dia rupawan. Berarti kan adjektif rupawan itu kan adjektif kata sifat. Berarti he is good looking. She is good looking. Nah, seperti itu. Misalnya mereka dulu kaya. Mereka dulu kaya. They were rich. They were rich. Berarti kan dia menghubungkan adjektif dan subjek. Misalnya, dia tadi di dapur. Berarti kan keterangan tempat. Kita masukkan she was in the kitchen. Nah, gitu ya. Misalnya, saya tadi berada di gudang. I was in the warehouse. I was in the warehouse. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yaitu banyak hal ya. Adjektif itu kita harus tahu kata sifat itu seperti clean, seperti tadi rich,
good looking, interesting, menarik, itu ya. Apalagi important, penting, expensive, mahal, good, bagus, bad, buruk, dan lain-lain ya. Nah, itu kata sifat. Berarti ingat menggunakan be. Misalkan kita berbicara profesi, misalnya leader. Kategorinya adalah kata benda, noun ya. Profesi, kita ambil 3 profesi: leader, police, sama teacher. Berarti dalam hal ini penyambung antara subjek dan kata benda itu dengan menggunakan verb be, sambungan di tengahnya ya. Oke, misalnya dia adalah pemimpin, he is a leader. Dia adalah polisi, he is a police, he is a policeman, bisa juga. Dia adalah guru saya, he is my teacher. Nah, seperti itu ya. Kemudian be bisa dipergunakan untuk tense, present continuous, dan present atau present progressive. Present continuous itu sama dengan present progressive ya. Terdapat juga di past continuous atau past progressive, present perfect continuous atau present perfect progressive, seperti itu ya. Kemudian verb be itu terdapat di kalimat yang pasif. Kita ambil 2 contoh aja. Misalnya kita bilang mobilnya diperbaiki. Kalimat pasif ya, diperbaiki, passive voice. Kita masuk ke passive voice. Kita ambil 2 contoh. Yang pertama, the first one, mobilnya diperbaiki. The car is, karena kalimat pasif dalam bentuk present progressive atau present continuous, kita menggunakan be, kemudian being, kemudian past participle. The car is being repaired. Seperti itu. Satu lagi contoh yang kedua. Contoh yang terakhir, kita bilang misalnya materi bahasa Inggris sedang dijelaskan. Kembali lagi kita mempergunakan be, kita mempergunakan being, kita mempergunakan explain. The English lesson is being explained. Nah, seperti itu ya. Mungkin materi terakhir kita masuk ke there is, there are. There is untuk menyatakan ada sebuah, there are untuk menyatakan ada lebih dari satu objek. Kita ambil satu contoh, misalnya person, people. Person, satu orang, people, orang lebih dari satu. There is a person. There is a man. There is a boy. There is a woman. There is a girl. Kita masuk ke materi there is, there are. Tentunya ada lagi sambungan dengan be-nya ya, gitu ya. Itu seperti itu. There is a person. Ketika ada 2 orang, there are 2 people. Gitu, seperti itu. Misalkan rumah, ada 1 rumah, there is a house. There is 1 house. Gitu. Ada 5 rumah. Bukan there is kita pakai, there are yang kita pakai. There are 5 houses. Tergantung, ketika
jumlahnya satu atau lebih dari satu, there is, there are. Tapi ketika jumlahnya sedikit, kita mempergunakan a few. Gitu. Ada juga pembahasan mengenai few. Kalau a few itu untuk sedikit, gitu ya. Misalnya there are a few people, there are a few houses, there are a few cars. Nah, seperti itu. Kita harus tahu bahwa apa yang disebut dengan countable atau uncountable noun, benda yang bisa dihitung, itu countable noun. Ya, people, house, car, itu few. Berarti sedikit, ada sedikit ya. Kalau dia sedikit, untuk uncountable noun, kata benda atau objek yang tidak bisa dihitung, itu menggunakan there is. Ya, itu menggunakan there is a little water, there is a little time, there is a little money, there is a little fresh air, gitu, ya, there is a little coffee, there is a little opportunity, there is a little energy. Nah, seperti itu ya. Gitu. Yang jelas, belajar bahasa Inggris itu kita memang membutuhkan niat kita, tekad kita, keinginan yang sungguh-sungguh kuat, yang mendalam, supaya kita bisa ya memperhatikan gurunya di sekolah, memperhatikan guru les privat. Kemudian ketika bendanya untuk jumlah beberapa, itu menggunakan some atau several. Ya, misalnya kita ngomong ada beberapa buku, there are some books, there are several books. Kalau dia cukup, enough dulu baru kata benda, there are enough books. Seperti itu. Kalau jumlahnya banyak, menggunakan many, much. Many, much ini dipergunakan artinya banyak, tetapi cenderung untuk kalimat negatif dan interrogatif. Kalau di dalam kalimat yang positif, kalimat yang netral, yang positif, dia mempergunakan a lot of dan lots of. Nah, seperti itu ya. Kita ambil 3 contoh. Banyak pertanyaan, banyak pilihan, banyak rencana ya. Gitu. I try to remember it, yang barusan tadi ya. Itu. Apa tadi? Banyak pilihan, banyak rencana, banyak pertanyaannya. Coba. Berarti there are many, bisa there are many questions, atau there are a lot of questions, atau there are lots of questions. Ada banyak pilihan, berarti choices. There are many choices, there are a lot of choices, there are lots of choices. Terakhir materi kita apa? Rencana tadi ya. There are many choices, there are a lot of choices, there are lots of choices. Nah, seperti itu ya. Ya, materinya banyak, Anda tetap simak terus, listen to your teacher yang di sekolah, yang di les privat, guru bahasa Inggris yang menurut Anda yakini, Anda follow dia, Anda menyimak dengan baik, listen to him, listen to her, your teacher, in a good condition, in a good preparation, okay, with full focus, concentration. Termasuk saya, Om Sajiao ya, Om Sajiao. Thank you for watching. Tetap terus
belajar ilmu bahasa Inggris, sempatkan setiap hari, luangkan waktunya. Walaupun hanya 5 atau 10 menit udah lumayan ya. Secara tertulis dan nonton video, menyanyikan lagu bahasa Inggris, banyak pilihan bisa kita lakukan. Thank you very much. Salam kebaikan. Thank you. Good luck.